Indonesia memiliki berbagai jenis keanekaragaman hayati yang tersebar dari Sabang hingga ke Merauke. Keanekaragaman tersebut merupakan bentuk kekayaan alam Indonesia yang salah satunya adalah kekayaan bahari. Sebagai negara dengan luas laut yang lebih besar dibandingkan dengan luas daratannya, Indonesia memiliki potensi sumber daya bahari melimpah yang tentunya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh setiap penduduknya. Menelusuri jejak-jejak bahari di tanah air adalah seperti menyaksikan kembali rekam jejak perjalanan nenek moyang kita, yang mana dahulu mereka adalah tumbuh dan besar sebagai seorang pelaut. Ekspedisi Layar Biru merupakan salah satu upaya pemuda untuk mempelajari, meneliti, dan mengembangkan berbagai potensi di dalam wilayah konservasi. Salah satunya adalah melalui kegiatan mahasiswa yang didukung oleh universitas dan bekerjasama langsung, baik dengan organisasi pelestari lingkungan, Taman Nasional, Balai Konservasi, kementerian terkait, maupun pihak lain yang termasuk dalam lingkup wilayah ekspedisi. Makna layar dalam ekspedisi ini berarti sumber tenaga atau kekuatan yang bertumbuh pada bahtera jiwa para pemuda yang akan membawa kita berlabuh ke tempat tujuan. Sedangkan biru yang menggambarkan warna langit bermakna semangat tinggi dan niat yang bersih. Secara luas, layar biru berarti semangat kuat para pemuda dalam menuangkan ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan, pengabdian, dan penelitian kepada masyarakat, lingkungan, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ekspedisi Layar Biru merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk penjenjangan di Mahapala UNES. Penjenjangan di Mahapala UNES terdiri dari 3 tingkatan, yakni pemula, madya, dan juga utama. Jenjang pemula merupakan jenjang awal bagi seorang anggota, di mana materi dan praktek yang dilaksanakan merupakan ilmu dasar dari semua divisi. Kemudian jenjang madya, yakni jenjang lanjutan bagi anggota, di mana materi dan praktek yang dilaksanakan merupakan ilmu lanjutan dari semua divisi. Sedangkan jenjang utama merupakan jenjang terakhir yang dapat dicapai oleh seorang anggota, di mana untuk menjadi seorang anggota utama diharuskan melakukan kegiatan ekspedisi dari salah satu divisi yang ada di Mahapala UNES. Oleh karena itu, kegiatan ekspedisi Layar Biru kali ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota untuk mencapai jenjang utama di Mahapala UNES. Melalui Mahapala UNES, kami membentuk tim ekspedisi yang berkegiatan dan bersosialisasi di wilayah konservasi Taman Nasional Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lahirnya ekspedisi ini adalah bentuk dari inisiatif anggota aktif Mahapala Universitas Negeri Semarang dalam menyalurkan minat dan bakat berkegiatan sosial, lingkungan, dan kepetualangan. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh kampus UNES sebagai lembaga yang menaungi Mahapala Universitas Negeri Semarang, mengusung tema peran generasi muda dalam peningkatan semangat juang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bertempat di bagian utara garis Pulau Jawa, tim ekspedisi berkegiatan di Kepulauan Karimun Jawa selama 10 hari dengan rincian pembagian tempat meliputi wilayah Desa Karimun Jawa, Desa Kemujan, dan Desa Nyamuk yang berada di Pulau Nyamuk sisi barat dari bagian Pulau Karimun Jawa. Karimun Jawa sudah bukan menjadi hal yang asing di telinga kita, apalagi berbicara tentang destinasi wisata. Seperti yang kita ketahui bersama, Karimun Jawa memiliki potensi alam bahari yang luar biasa, terumbu karang, ikan, dan wisata pantainya yang sudah tersohor hingga ke penjuru negeri.
Bentuk kegiatan ekspedisi terbagi dalam 4 sub kegiatan. Yang pertama yaitu berupa open water scuba diving, yaitu penelusuran wilayah perairan Karimun Jawa yang bekerja sama langsung dengan Polres Semarang serta Polairut Polda Jateng. Kegiatan selanjutnya adalah berupa pembuatan peta infografis yang memuat letak dan deskripsi wisata yang ada di Kepulauan Karimun Jawa. Peta yang kami maksud di sini adalah peta dengan sistem akses data secara digital, di mana nantinya data yang ingin kita dapatkan dari suatu titik spot wisata dapat kita akses dengan mudah melalui scan QR code yang tertera pada legenda peta. Kegiatan yang ketiga berupa edukasi dan pengabdian di Desa Nyamuk, Pulau Nyamuk, yang kami targetkan pada generasi muda sebagai penerus dan cikal bakal tonggak pelestari ekosistem sekitar. Serta kegiatan yang terakhir adalah upaya pelestarian lingkungan pesisir berupa penanaman mangrove di Desa Kemujan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Singkatnya, ekspedisi Layar Biru tahun 2021 ini diharapkan mampu melahirkan temuan-temuan baru yang dapat mendukung upaya pelestarian dan pemanfaatan sumber daya bahari, serta meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Karimun Jawa melalui media-media publikasi yang kami hasilkan. Banyak hal yang menarik yang dapat digali dari Karimun Jawa selain tentang wisata baharinya. Menurut literasi yang kami dapatkan, komposisi penduduk Karimun Jawa ternyata tidak hanya orang-orang Jawa saja. Tetapi ada penduduk yang minoritas berasal dari suku Bugis dan juga suku Madura yang ikut mendiami Kepulauan Karimun Jawa. Pada awalnya, penduduk suku Jawa memiliki mata pencarian, bertani, dan memproduksi kebutuhan rumah tangga. Sedangkan suku Bugis dan Madura yang sebagai nelayan karena mereka merupakan pelaut yang handal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, hampir semua penduduk, baik itu suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, yang notabene bermukim di pesisir, memilih menjadi nelayan sebagai mata pencarian utama mereka. Keberagaman penduduk dan keadaan geografis tersebut menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan budaya dengan suku Jawa yang terlihat pada rumah adatnya. Berbeda dengan rumah adat Joglo yang sering kita jumpai di Pulau Jawa, Kepulauan Karimun Jawa memiliki rumah adat yang sedikit berbeda dengan rumah adat Joglo. Rumah adat Karimun Jawa memiliki desain panggung yang menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di pesisir laut. Rumah adat tersebut kini sudah langka, namun pemerintah Kabupaten Jepara berkomitmen untuk tetap mempertahankannya sebagai bentuk pelestarian apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur Kepulauan Karimun Jawa. Hal tersebut yang mendorong kami untuk melakukan penelitian mengenai sosial budaya yang ada di tanah Karimun Jawa selain eksplorasi bawah lautnya. Dikutip dari buku Ekspedisi Nusantara Jaya tahun 2016, mendiang Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, pernah memberi amanat kepada rakyatnya yang berbunyi, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jongos-jongos di kapal, bukan. Tapi bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, serta bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri.